Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pemirsa, kita kembali bersuah dalam pembahasan kita Matn Nabi Syuja, ya, dalam pembahasan puasa dalam serial yang keempat. Kita saat ini akan membahas, ya, pembahasan yang disebut oleh Abu Syuja di sini untuk puasa, ya, yang diharamkan, yaitu hari-hari puasa yang diharamkan. Jadi di sini yang nanti akan dibahas adalah hari-hari nanti akan disebutkan oleh Abu Syuja, ya, hal-hal yang akan disebutkan oleh Abu Syuja ini tidak boleh, ya, kita berpuasa pada hari tersebut. Ya, tidak boleh kita berpuasa pada hari tersebut. Yang di sini beliau bagi ada hari yang diharamkan dan ada hari yang dimakruhkan. Ada hari yang diharamkan dan ada hari yang dimakruhkan untuk berpuasa. Yang pertama adalah beliau katakan tentang 5 hari yang diharamkan untuk berpuasa, yaitu beliau sebutkan al-Aidani, yaitu 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Fitri pada tanggal 1 Syawal dan hari raya Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah. 2 hari ini adalah 2 hari yang diharamkan untuk berpuasa. Maka para pemirsa perlu mengetahui di sini bahwasanya walaupun ketika itu punya utang puasa ataupun puasa nazar, maka puasanya itu tidak sah. Bahkan nazarnya ketika dia berniat, misalnya dia ingin berpuasa nazar tapi berpuasa nazarnya pada tanggal 10 Zulhijjah, maka puasa nazarnya itu adalah puasa yang tidak sah, nazarnya tidak sah. Ya, dan nazarnya itu tidak sah. 2 hari ini adalah 2 hari yang diharamkan untuk puasa, sebagaimana ada hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih, yaitu Nabi SAW itu melarang naha an siyami yaumain, yaitu melarang dari 2 hari puasa, yaitu puasa pada hari Yaumal Fitri wa Yauman Nahri, yaitu pada hari Idul Fitri dan hari Idul Adha, ya, pada hari berkorban yaitu hari Idul Adha. Dan larangan di sini sekali lagi ini adalah larangan haram, ya, dan menyebabkan puasa seorang itu batal, artinya tidak sah, tidak teranggap. Kemudian 3 hari yang lainnya lagi yang diharamkan untuk berpuasa adalah ayyamut tasyrik as-salasah, yaitu hari tasyrik yang 3. Yaitu hari tasyrik di sini adalah 3 hari setelah Idul Adha. 3 hari setelah Idul Adha, yaitu tanggal 11, tanggal 12 dan tanggal 13 dari bulan Zulhijjah. Di mana pada tanggal tersebut 11, 12, 13 ini para jamaah haji itu melaksanakan pelemparan jumroh, ya, para jamaah haji itu melaksanakan pelemparan jumroh, yaitu jumroh ula, usta wal aqabah, jumrah ula, usta dan aqabah. Nah, pada hari ini dilarang juga untuk berpuasa. Di antara dalil yang menyebutkan larangnya yaitu ada hadis yang menyebutkan bahwasanya ketiga hari ini adalah hari terlarangnya untuk puasa, karena hari tersebut adalah hari untuk makan, yaitu makan daging kurban, karena pada hari itu adalah hari disembelihnya daging kurban. Nah, di sini hadisnya ini disebutkan ada riwayat dari Abu Daud dari Abu Murrah, dia adalah bekas budak dari Ummu Hani, di mana ia pernah menemui Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, yaitu di mana dia ini pernah ditawari, di mana situ ada ayahnya Amr bin As, itu pernah ditawari keduanya itu makanan, ya, diperintahkan kul, makanlah. Kemudian keduanya itu kemudian ada yang mengatakan, ya, yaitu dia tadi yang datang tadi itu mengatakan ini shaimun, aku itu sedang berpuasa. Kemudian Amr bin As itu mengatakan kul, makanlah. Namun dia tetap katakan bahwasanya dia itu berpuasa. Maka dikatakan oleh Amr bahwasanya makanlah, karena pada hari ini Rasulullah SAW itu memerintahkan kita untuk tidak puasa, ya, yaitu yang dimaksudkan sini adalah yaitu pada hari tasyrik, hari ini adalah hari-hari dilarangnya untuk berpuasa. Ya, ini adalah 5 hari yang diharamkan untuk berpuasa. Ini larangannya adalah larangan tahrim, larangan haram. Kemudian kata Abu Syuja lagi adalah yang berikutnya puasa yang dimakruhkan, yaitu kata beliau shaumu yaumul syak, yaitu berpuasa pada hari meragukan, pada hari yang meragukan. Di sini berpuasa pada hari yang meragukan di sini yang dimaksudkan di sini adalah pada tanggal 30 Sya'ban, ketika cuaca itu mendung dan tidak terlihat hilal. Cuaca itu mendung dan tidak terlihat hilal.
Maka di situ ada yang punya anggapan bahwasanya mungkin saja pada hari ini adalah bulan Ramadan sehingga kita berpuasa ketika itu. Nah, ini namanya hari yaumul syak, yaitu hari yang meragukan. Nah, di sini kata Abu Syuja dimakruhkan untuk berpuasa. Namun pendapat yang lebih tepat dari pendapat yang dipegang oleh ulama Syafi'iyah juga, yang dipegang oleh mazhab Syafi'i, puasa pada tanggal 30 Sya'ban, artinya pada puasa yang hari meragukan tadi, ya, ini adalah puasa yang diharamkan. Hukumnya adalah berpuasa pada hari tersebut adalah hukumnya haram, bukan makruh. Di sini beliau katakan illa ayyuwafiqa adatan lahu, kecuali jika puasanya itu adalah puasa yang bertepatan dengan kebiasaan puasanya. Jadi pada tanggal 30 Sya'ban, ya, ketika tadi dalam keadaan mendung, ya, tidak berpuasa Ramadan saat itu, tapi ini masih bulan Sya'ban, maka kalau punya kebiasaan puasa masih boleh berpuasa pada saat itu, seperti orang punya kebiasaan puasa Daud, yaitu sehari berpuasa, sehari berbuka, sehari tidak puasa, atau berpuasa Senin Kemis, ya, maka berpapasan dengan hari Kamis itu pada tanggal 30 misalnya, maka itu masih dibolehkan dia itu menjalani puasa pada saat itu, atau dia ingin menunaikan qada puasa atau puasa nazarnya, maka masih diperbolehkan pada hari yang meragukan seperti ini. Nah, itu adalah dua hari, ya, yaitu hari yang diharamkan dan hari yang dimakruhkan, tapi yang lebih tepat di sini adalah hari yang diharamkan juga. Jadi kesimpulannya di sini hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa adalah 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, kemudian hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah, kemudian ditambahkan lagi dengan hari yang meragukan, yaitu tadi pada tanggal 30 Sya'ban ketika ada mendung dan tidak terlihat hilal. Hari tersebut juga diharamkan untuk berpuasa, ya, diharamkan untuk berpuasa. Di mana hadis yang terakhir tadi yang mendukung tentang dilarangnya berpuasa pada hari meragukan tadi, yaitu kata Nabi SAW, man shamal yaumal ladzi yashukku fihi an-nasu faqad asa Abul Qasim. Itu barang siapa yang berpuasa pada hari yang meragukan, ya, manusia itu meragukannya, maka dia telah mendustakan Abul Qasim, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena di antara anak atau putra Nabi SAW itu adalah Qasim, namanya Qasim, maka Nabi SAW disebut dengan Abul Qasim. Nah, di sini para pemirsa, jadi kesimpulannya tadi inilah hari-hari yang diharamkan. Kesimpulannya ada 6 hari yang diharamkan. Mudah-mudahan kita mau memilih ini dan mudah-mudahan kita semangat terus untuk beramal soleh. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.